sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Provinsi DKI Jakarta di Balikpapan. Pakar lintas sektoral, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri tahun 2014, pada hari ini Rabu 19 Maret 2014, akan diawali dengan paparan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang hasil seleksi terbuka Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri tahun 2014. Kepada Bapak Made Karma Yoga, kami persilakan. Pak Gubernur yang terhormat, Bapak Profesor Darsono, Bapak Joko, Pak Eko, dan Pak Nofri, Bapak-Bapak Kepala Dinas dan Kepala Biro, Kepala Badan, dan undangan baik dari kalangan LSM maupun para pakar dan narasumber, Ibu dan Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah dan kepala puskesmas, terima kasih atas kehadirannya. Pak Gubernur, kami laporkan seluruh yang hadir di sini, yaitu kandidat-kandidat yang merupakan hasil proses seleksi dari seleksi terbuka, baik dari kepala sekolah, SMA, SMK, maupun dari puskesmas, dan siap menerima arahan dan arahan Bapak untuk bagaimana kelanjutan dunia pendidikan dan pelayanan puskesmas. Dari proses seleksi ini memang sempat di awal-awal ada polemik, namun kami dibantu oleh Pak Profesor Darsono sudah membawa proses ini ke transparan, fair dan adil. Dari seluruh yang peserta yang mendaftar dari SMA itu sekitar 780, dan yang telah lulus baik dari kategori SMS, MS, lanjut itu dari SMA dan SMK. Kemudian inilah hasilnya. Untuk puskesmas 158 yang mendaftar, baik yang definitif maupun yang non definitif. Hasilnya yang sangat memuaskan itu 30 orang dan memuaskan 14 orang. Jadi total kalau kita ambil dua kategori ini sudah memenuhi kuota, di mana kepala puskesmas jumlahnya 44 di setiap kecamatan. Kami mengambil di dua kategori ini karena ini adalah ibu kota yang harusnya memang level kualitasnya harus lebih dari daerah-daerah lain. Dari sisi umur, alhamdulillah dari 40 sampai 45 itu yang produktif, sangat bagus. Kalau yang non definitif dapat lebih 25. Artinya yang tidak dalam duduk dalam menjabat sebagai kepala puskes.
Lanjut untuk SMA negeri, jumlah peserta baik guru maupun kepala sekolah yang definitif 780, yang memenuhi dua kategori baik sangat memuaskan maupun memuaskan itu 104 dari 117. Jadi ada kurang 13 dari dua kategori ini, nanti akan diambil dari kategori cukup, nilai cukup, dan ada juga 2 orang yang memang masih perlu pembinaan, sehingga jumlah yang harus ambil dari cukup adalah 15. Dari sisi umur semua 41 sampai 50 untuk kandidat kepala sekolah sudah cukup bagus, cukup matang. Untuk yang definitif kami laporkan kepada Pak Gubernur. Lanjut, yang definitif lulusnya cuma 41 dari 104, karena 3 yang memang pensiun. 41 yang non definitif 63. Yang non definitif itu maksudnya guru. Kalau dilihat dari jumlah secara populasi, yang lulus itu sesungguhnya 5,26. Jadi lulus dalam arti dengan 2 kategori. Jadi kandidat yang memiliki kompetensi yang dapat dipertimbangkan nilai cukup 2,8, dan kandidat yang tidak memiliki kompetensi 6,44. Jadi inilah hasilnya Pak Gubernur, dan memang tadinya apakah ada polemik, apakah kita ambil yang nilai 2 kategori saja, karena di satu sisi untuk SMK ada kelebihan. Lanjut, SMK, total SMK yang mendaftar 442, di mana kursi yang tersedia 63. Dari yang kelulusan ini ada 110, berarti bangku yang tersisa yang belum dapat bangku untuk kandidat yang kompetensinya 2 kategori yang terbaik melebihi. Jadi apakah yang terbaik ini dibawa ke menjadi kepala SMA? Nah, mohon izin untuk menjaga harmonisasi dan keseimbangan, mohon izin Bapak Gubernur bahwa yang diambil tetap dari kelompok rumput SMA, walaupun nilainya di kategori cukup. Jadi agar harmonisasi itu tetap berjalan. Jadi yang definitif untuk SMK yang SNSnya 19, yang non definitif banyak lulus 28 dan 45. Ini SMK mempunyai proporsi level yang melebihi. Nah, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu kandidat kepala sekolah SMA bisa sejajar dengan teman-teman di SMK. Malu kita kalau tidak sama. Demikian Pak Gubernur laporan kami, mohon arahan untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah dan kepala puskesmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mabes Polri, Prof. Gasono, seluruh pakar dan hadir pada
itu yang definitif, yang lulus hanya 19, artinya tidak ada 50%. Dan sekarang lewat seleksi terbuka ini kita harapkan ada, ya kita ingin memang semuanya ini adalah sebuah tradisi baru, pola baru yang ingin kita kenalkan. Jangan sampai nanti yang kepala puskesmas ini diangkat karena dekat dengan saya, karena kenal dengan saya, karena pernah foto dengan saya, karena ada yang foto dengan saya ditunjuk-tunjukin sama atasannya takut lah, ya kamu saya angkat jadi kepala puskesmas. Ada yang kita kalau sama foto saya takut. Juga jangan ada yang berpendapat, oh ini karena ada urusan yang politik. Tidak pernah saya melakukan itu. Jadi ini adalah kita akan mencoba untuk profesional semuanya, atau karena saya suka dan tidak suka juga tidak ada. Tidak ada. Satupun kepala puskesmas yang ada, saya tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal, karena memang saya tidak punya juga saudara di Jakarta, tidak ada yang kenal. Jadi kalau saya datang ke puskesmas, ini saya titip, saya datang ke puskesmas, pertama kali yang saya tanya pasti pengunjung, pasti pasien, sudah dilayani belum? Sudah nunggu berapa menit atau berapa jam? Apa yang kurang dari puskesmas ini? Pasti itu yang saya tanya. Dan saya tahu dengan KJS yang kita punya program KJS, itu sekarang memang puskesmas bludak. Dan saya lihat kalau saya datang ke puskesmas yang melayani ada yang cemberut, saya sebetulnya bisa merasakan, ya karena mungkin terlalu capek. Biasanya yang melayani 100 sekarang menjadi 150, menjadi 200, menjadi 50% atau 2 kali lipat. Saya tahu, tetapi saudara-saudara sebagai pelayan tidak boleh menunjukkan itu. Kenapa saya selalu cek ke puskesmas, ke sekolah, dan saya datang tidak pernah ke puskesmas hanya sekali, meskipun ada yang belum saya datangi juga. Saya datangi sekali, saya datangi 2 kali, saya datangi 3 kali, saya datangi 4 kali. Apa? Saya hanya ingin memastikan, saya ingin cek betul bahwa warga itu dilayani. Itu aja. Jadi jangan sampai ada puskesmas, saya ke situ 2 kali, lupa kemarin kan sudah ke sini. Ya saya seperti itu. Lupa bulan lalu kan sudah ke sini loh. Kalau saya sudah ke situ, apakah saya nggak boleh lagi ngecek lagi? Kok enak? Akan saya datang mungkin bisa 4 kali, mungkin 5 kali, mungkin 10 kali, mungkin 15 kali. Saya hanya ingin memastikan bahwa pelayanan itu baik. Itu aja, tidak ada yang lain. Dan kita ingin Jakarta ini yang menjadi contoh bagi daerah yang lain, dan harus lebih baik dari daerah yang lain. Jangan sampai Jakarta kalah dengan provinsi yang ada di daerah kabupaten kota yang ada di daerah mana kita. Pertama, ini Jakarta. Yang kedua, APBD kita ini gede banget. APBD Jakarta ini bukan gede banget. Dinas Kesehatan anggaran berapa? Berarti total 7 triliun, ini triliun. Kita bicara triliun. Dinas Pendidikan berapa? 13 triliun. Saya jadi wali kota, langsung saya bandingkan terus di mana-mana. Saya jadi wali kota selama 5 tahun, saya hanya pegang APBD 3,5 triliun. 5 tahun, ini tadi 1 tahun. 13 Dinas Pendidikan,
7T Dinas Kesehatan, hati-hati, pegang duit tidak mudah, hati-hati. Di puskesmas juga sama, anggarannya gede, saya tahu. Jadi kalau ada yang masih cemberut, tuh, ya benar. Saya titip tadi di puskesmas. Jadi kalau saya lihat di puskesmas, ruang tunggu banyak yang sudah baik, tapi ada yang belum. Nanti saya kira akan diperbaiki oleh dinas. Sarana peralatan saya lihat kalau dibanding kota dan daerah yang lain jauh lebih bagus kita. Beberapa puskesmas sudah rawat inap, sudah punya apa itu yang untuk jantung, ECG, USG, ronsen, ada semuanya. Coba di Indonesia saya puskesmas ada yang punya kayak gini, tidak ada. Artinya kita lebih baik. Tapi kalau peralatan baik, tapi pelayanan tidak baik, untuk apa kita alat-alat seperti itu tidak ada. Di rumah sakit juga sama. Saya lihat rumah sakit kita ini luar biasa. Peralatannya luar biasa bagusnya. Bisa operasi apa aja itu? Bedah jantung terbuka. Terus yang di Karang itu apa yang otak aja jadi cuci. Ya, ini peralatan yang kita punya ini betul-betul sangat mahal gitu. Dan saya lihat setiap saya ke rumah sakit di RSUD kita, nggak sekali, 2 kali, lebih dari 10 kali setiap tahun, saya lihat memang super modern peralatan kita ini. Saya kira kalau dibandingkan dengan Mongi atau klinik di Singapura mirip-mirip, Pak, mirip-mirip. Ini hanya masalahnya di pelayanan yang mau kita genjot. Sama di puskesmas kayak itu. Artinya dengan sudah didapatkannya 44 orang kepala puskesmas kecamatan ini, kita harapkan ada peningkatan yang drastis di sisi pelayanan. Seperti yang kita lihat sekarang ini di kelurahan dan di kecamatan, itu disurvei kelihatan, lompatnya itu kelihatan. Meskipun belum berada pada posisi kepuasan maksimal di dalam indeks government service yang kita lakukan survei itu, tapi sudah melonjaknya sudah sangat tinggi sekali. Ada kemarin ada beberapa 6 camat dan lurah yang pada posisi yang masih tidak baik, ya sudah besok ganti. Saya dilapori sekarang, saya langsung perintah besok ganti. Yang nanti banyak. Kalau saya sangat simpel. Yang kedua, kepala sekolah. Ini kepala SMA, kepala SMK. Yang datang dari banyak sekali. Kepala sekolah SMA 780, yang lulus 104, kemudian yang definitif yang lulus 41 dari 117. Saya kira ini sudah, ya ini sudah terseleksi dengan baik. Dan juga sama kepala sekolah SMK juga sama. Nah, 3 yang lulus malah lebih, yang lulus serat kebutuhan 3 yang lulus 110. SMK, artinya SMK kandidatnya lebih banyak. Jadi hati-hati kepilih kepala SMK ini, hati-hati. Kalau kita survei, kita cek, ada mungkin 1-2 yang performanya tidak baik. Ini yang ngantri yang sudah lulus banyak sekali. Ini nggak nakut-nakuti. Ini faktanya memang seperti itu. Ya, menurut saya juga sama seperti puskesmas. Yang namanya sarana yang ada itu sangat baik. Tetapi kalau tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, ya untuk apa alat-alat itu? Saya yang titip
sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak baik segera saja diruntuhkan. Jangan yang namanya pemeliharaan itu memelihara apa? Berarti setiap tahun ada uang pemeliharaan gedung setiap tahun ada terus. Lebih bagus karena duit pemeliharaan gede banget, bukan gede banget. Untuk membangun gedung bisa berpuluh-puluh jadi itu kalau diberikan saya. Betul, jadi sudah potong langsung bangun aja dengan master plan yang baik, tata ruang yang baik, dan semua sekolah sudah saya wajibkan tahun kemarin punya master plan, sehingga tata ruang sekolah juga membangun itu tidak hanya parsial, besok kantornya ganti lagi besok balatnya, sehingga apa itu tidak kaedah-kaedah tata ruang itu tidak terpenuhi. Yang pertama itu dibangun total saja. Dan yang kedua juga pada saat membangun tolong betul dilihat material-material yang digunakan. Saya pernah naik ke atas plafon di sekolah, kayu kebetulan saya ngerti lah, kayu kan saya ngerti. Kayu yang digunakan betul bukan kayu. Kayu seadanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah. Kalau roboh itu, kalau di bawahnya anak-anak, sangat berbahaya sekali. Sudin itu kalau membangun itu betul diawasi, dikontrol, dicek, dan detail. Jangan sampai kemarin membangun belum jadi sudah roboh. Di Jakarta Timur ada ya SD kemarin yang saya datangi, masa bangun belum jadi sudah roboh. Kalau anak-anak berada di bawahnya gimana? Bisa jadi cerita besar seperti itu. Dan yang kedua saya juga titip bahwa pendidikan juga tidak hanya di dalam kelas. Tidak hanya matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Saya kira hal yang berkaitan dengan etika, sopan santun, menyebut karakter anak itu lebih mulai ditekankan. Dan kalau mau masuk kelas, saya nggak tahu. Sekarang masuk kelas pakai baris di depan kelas enggak? Dan enggak. Ya, film saya mengatakan tidak. Macam belum pernah lihat. Saya bertanya, itu dimulai lagi lah. Yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian setiap hari anak itu disuruh nyapu kelasnya enggak? Enggak. Coba ingat waktu kita dulu sekolah, dibagi-bagi lah anak-anak biar ngerti lah nyapu, jangan hanya apa anak-anak sekarang main online, main Twitter, Facebook, Instagram, pad, jangan ya, ngerti lah mereka nyapu ruang kelas itu seperti apa, piket, membangun kerja tim. Bukan hal yang ini penting sekali. Itu hilang, banyak yang hilang kita ini. Sebelum memulai pelajaran berdoa, kemudian Indonesia Raya, saya kira harus dimulai dari anak-anak kita. Itu pembangunan karakter pertama harus seperti itu mulai dikenalkan kepada anak. Yang saya lihat di negara yang lain itu dilakukan, terutama negara-negara yang meloncat maju, di Jepang, di Korea, di Singapura. Nah, dimulai dari slogan negara itu mereka pasti teriakkan setelah berdoa mereka teriakkan. Yang saya lihat kayak di Singapura, di Korea, di Singapura sebelum mulai pelajaran pasti mereka teriak. Singapura terus maju, bisa seperti itu. Kita juga
saya kira bisa memberikan semangat itu di anak-anak. Tidak hanya sekali lagi masalah HP, handphone, hal yang konsumtif yang selalu mereka hal yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan itu dimulai lagi kita kenalkan pada anak kita. Sopan santun, budi pekerti, ramah dan tamah. Kemudian tiket menyapu ruangan juga tiket untuk mau melihara kebun. Maksudnya berkaitan dengan lingkungan, hal yang anak SMA, SMK pun saya kira itu diperlukan, masih diperlukan. Masalah buang sampah ini dari mana? Dari dunia pendidikan, bukan dari mana-mana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dengan seleksi terbuka kepala SMA, SMK, dan kepala puskesmas kecamatan, nanti kita harapkan nanti akan kelihatan ada sebuah lompatan besar, terutama di pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Kabag Penilaian Kompetensi Staf Sumber Daya Manusia Polri, Bapak Komisaris Besar. Kenapa? Ya itu aja dulu. Apa? Nah, teman-temanmu tuh agak mundur sana, mundur. Pintunya dibuka, gampang untuk lari. Saya ini Pak. Maaf ya. Satu, mengenai ini dulu. Iya Pak. Satu, apa? Ini prosesnya sama kayak waktu Apanya? lelang camat lurah Pak. Ini Ya beda dong, masa untuk ya kurang lebih sama. Ini kan seleksi promosi terbuka, tetapi ya tentu saja kan kriterianya beda, yang diteskan juga beda pasti beda. untuk tahapan tesnya sendiri nggak seberat waktu lurah Sama saja, bedanya apa? Sama, persis sama. Dan nyatanya yang definitif tadi kayak contoh yang apa? Puskesmas dari seluruh kepala puskesmas 44 yang lulus, yang 44 tadi yang definitif hanya 19. Tes berat, bukan tes gampang. Kemudian yang kepala SMA, kepala sekolah, coba dari 117 yang definitif yang lulus hanya 41, ya kan? Artinya yang lain misalnya baru. Yang SMK, nah ini ternyata yang banyak, yang 63 yang lulus bisa 110. Ya ini memang faktanya seperti itu. Tapi kita harapkan nanti dengan dapat ini, dapat kepala sekolah, kepala puskesmas, ya kita membangun sebuah tradisi baru, pola rekrutmen. Dan kalau kita lihat pengalaman dari lurah dan camat, baik. Kita harus ngomong apa adanya dapat yang baik. Kemarin ada yang 6 itu ya udahlah biasa kan, ada hal yang di tesnya baik, ternyata secara pribadi itu ya ganti gitu aja. Untuk itu Pak, siapa yang boleh ikut jadi kepala puskesmas, kepala sekolah itu? Kalau lurah kan bisa ikut jadi, ada kemungkinan ikut jadi camat atau apa? Bisa kalau aja dong, kepala sekolah bisa aja. Jadi nanti sudin atau misalnya meloncat jadi kepala dinas, kenapa tidak? Kepala puskesmas ya sama saja, bisa aja ke sudin, bisa aja kepala dinas, kenapa tidak? Bisa aja ke sekda, kenapa tidak?
Kalau untuk tingkatan golongannya dari apa sih Pak? Dari golongan apa? Hah? Tingkatan golongan. Waduh, kalau itu nanti tanya ke Pak Made aja lah, saya nggak hafal. Pak, tadi Bapak sempat bilang kalau sebelum seleksi ini sebelumnya ada kedekatan atau kan menurut Bapak sebelum seleksi ini proses perekrutan kepala dinas itu bagaimana Pak? Ya kalau ini kan terbuka. Nah kalau yang biasanya kan suka-suka saya, suka-suka yang ngangkat. Bisa suka-suka kepala BKD, bisa suka-suka gubernurnya, ya kan? Masa saudara saya nggak saya angkat, ya saya angkat dah. Ada tetangga, masa tetangga saya nggak saya angkat dah. Kan bisa. Kalau sekarang dengan seleksi dan promosi terbuka seperti ini, gimana? Ya kalau ada tetangga saya yang lulus ya, yang dapat ya karena dia lulus. Itu aja. Pak, tadi kan Bapak ada menyinggung itu Pak, baris berbaris sebelum masuk kelas itu Pak. Apa ada pengaruh saat ini anak sekolah tuh nasionalismenya udah berkurang? Bukan hanya masalah nasionalisme, bukan hanya masalah kedisiplinan juga kan. Nasionalisme, kedisiplinan, masalah etika, masalah kesopan santunan, ini memang harus dimulai lagi. Kalau enggak kita akan seperti ini. Demo teriak-teriak kayak kita ini enggak kayak di Indonesia gitu. Menghujat, mengejek, mencemooh teman-temannya sendiri. Kayak kita bukan orang Indonesia. Budaya kita nggak punya seperti itu sebetulnya. Ya kan? Debat saling mencaci. Itu yang kita yang harus mulai dirubah. Kita ini punya kesopan santunan. Ya Pak, di luar konteks yang acara ini ya Pak ya, kan pemerintah DKI Jakarta kan menganggarkan dana untuk kartu Jakarta Pintar 1,5 triliun ya Pak ya, yang di data itu untuk 620. Enggak. Angkanya tidak itu. Berapa Pak? Tadi kok ngomong segitu, dari mana datanya? Enggak segitu. Kartu Jakarta Pintar enggak segitu. 800-an. 800 ya Pak, itu untuk pola pendistribusiannya dan pengawasannya ini seperti apa Pak? Ya kayak tahun kemarin kita sudah melalui dengan baik lah, kita kontrol harian, kita ajak kontrol kayak kemarin, dan kita cek semuanya, kita cek terus, kita ikuti. Mengenai ini Pak, pencapresan kan banyak tuh demo-demo luar pagar. Enggak, kalau tanya pres ya itu di luar pagar. Kemarin ya Bapak di sekolah ada bilang ini Pak ya, belajar anak-anak tuh cuma sejam belajarnya, kemudian lebih banyak nontonnya. Apa saat ini tuh acara TV tuh udah banyak yang nggak berkualitas Pak, terutama yang malam gitu. Kalau pendapat Bapak? Ya semua orang tahu lah kita ini. Acara-acara TV yang memberikan pendidikan yang mana sih? Tunjukkan saya. Tunjukkan saya. Tunjukkan saya. Tunjukkan saya. Jadi kedepannya Pak? Oh, tunjukkan saya. Apa acara apa? Tunjukkan saya. Berita juga berita yang jelek-jelek terus saja. Sehingga pesimisme, termasuk pesimisme anak tuh muncul gara-gara seperti itu, berita-berita seperti itu. Apa acara yang debat-debat di TV itu? Jadi ke depan Pak? Apanya? Ya, itu bukan budaya kita, sekali lagi. Masalah etika, kesantunan. Berikan pembelajaran lah pada anak-anak kita. Masalah kedisiplinan. Kan hilang semuanya. Kan saya sudah merasa pasti baris mau masuk sekolah mesti nggak ada. Doa sebelum belajar, nyanyi Indonesia Raya, apa itu hubungan anak dengan piket, ya kan? Selain kedisiplinan itu membangun tim dan hubungan anak dengan anak, kemudian kecintaan pada lingkungan, ya, nyirami tanaman siap hari. Saya ingat sewaktu sekolah itu diajarkan. Jadi ke depannya Pak, Bapak akan itu lagi Pak. Ya itu perlu ditekankan hal yang seperti itu, yang jadi menyangkut etika, karakter, sopan santun, itu perlu. mesti ada pelarangan nggak sih Pak acara TV yang seperti itu Pak? Apanya? Acara TV yang berkualitas Pak.
Wagub mengenai NJOP ini kan naik sampai 240%. Apa? Mengenai NJOP ini kan yang mulai naik sampai 240%. Nah, ini Pak. Bentar, jangan. Ini juga sama. Naiknya itu antara 20 sampai berapa? Kira-kira sampai 80%. Tetapi kamu harus lihat NJOP yang sekarang itu dibandingkan harga pasar itu masih kecil sekali. Ada yang 1 juta harga pasar sudah 10 juta, ada yang 1 juta harga pasar sudah 15 juta. Harga yang di NJOP hanya 10 juta, harga di pasar sudah 100 juta misalnya seperti itu. Sehingga ini kan naik hanya tahapan dikit saja. Tapi Pak masih banyak warga yang mengeluh, apalagi yang warga ini bisa dimintakan keringanan dan itu nanti akan kita lihat karena kemarin yang diberikan kan general, ya kan? Ini kan baru pertama, sehingga nanti detail akan, kalau yang ini bisa dipotong lagi 50%. Ada kok kewenangan gubernur untuk melakukan itu. Gimana caranya Pak kalau ini? Ya mengajukan, misalnya satu RT mengajukan kan bisa. Pak, soal ya ada masalah. posisi Kata Pak Ahok gimana itu Pak? Lebih baik Pak Jokowi posisi PT. Belum, masih proses. Jadi ini warga bisa mengajukan ke Bisa. langsung ke Dinas Pengendalian Pajak. Nanti SK Gubernur Pak, berarti Pak. SK Gubernur Yang ada. untuk itu ke NJOP keringanan. Sudah ada. Untuk keringanannya. Ya sudah ada, pergubnya sudah ada aturannya bahwa boleh memberikan keringanan maksimal 50% kalau nggak keliru. Saran Pak Ahok katanya kalau nggak mau bayar PBB mending dijual punya apartemen aja gitu, beli apartemen kalau kata Pak Ahok gitu. Ya, terserah yang punya lah, saya kira yang bagus-bagus saja. Pak, jadi Katanya siapa? Katanya siapa? Enggak. Katanya. Mulai Pak. Katanya. Itu kan baru menunjukkan investornya itu ini loh, ada Metro Kapsul, barangnya seperti ini, bagus untuk saya kira memang pertama karena itu bukan murah, sangat murah. Nanti kapan-kapan kita ke pabrik, saya diundang ke pabriknya. lebih murah ini Yang di Bekasi Pak. Bekasi bukan di mana ya, lupa saya. Pak, investor siapa sih Pak? Investor siapa sih Pak yang mengajukan ini? Iya, apanya? Nanti saya ajak ke pabriknya aja. Dalam minggu ini atau minggu depan lah, maksimal minggu depan. Nah, biar lihat saya kan apa-apa juga terbuka lah. Saya nggak PT-nya apa saya nggak ngerti, yang punya siapa saya nggak ngerti, tapi nanti kita lihat. Lokal apa asing Pak? Sangat lokal. lebih murah Sangat lokal. lebih murahnya kan lebih murah. Kalau nggak keliru. Tapi nanti tanya yang punya lah. Kalau monorail kalau MRT itu kan kira-kira karena di dalam ya, kira-kira 900 M per kilo. Kalau monorail itu kira-kira 300 sampai 400 per kilo. Bukan per kilogram loh ya, per kilometer. Kalau yang Metro Kapsul ini kira-kira 110 per kilo. 110 M Iya. Berarti ada kemungkinan JM dialihkan ke investor Metro Kapsul. Ini kamu mesti larinya ke situ lagi, beda. Saya kemarin sudah saya sampaikan, koridor kita ini banyak sekali. Mesti larinya ke situ. Meskipun ada kemungkinan, tapi kan jangan ditulis. Pak tulis itu yang penting. Pak saya tadi lagi ngasih lo. Lihat dulu barangnya. Koridornya itu banyak. Pak, soal AEK itu gimana Pak? Proses. Berapa persen nanti Pak yang mau? Proses. Berapa? Proses, masih dalam proses. Kira-kira sampai kapan tenggatnya Pak? Secepatnya. Saya inginnya segera. Ini memang tinggal sedikit aja. Pak, kalau yang Metro Kapsul itu Tak ajak nanti ke pabriknya, kan nggak tahu pabriknya di mana. bisnis plan-nya lebih jelas daripada PT JM ya Pak? Apanya? Bisnis plan-nya. Oh, udah, kan belum sampai ke bisnis plan, udah dong. Kalau menurut Wagub, tapi kalau lebih murah itu berarti kan lebih visible gitu loh, gampang visiblenya. Ya kan? Karena untuk mengembalikan investasinya itu tidak mahul. Artinya sangat dimungkinkan untuk diadakan secepatnya. Ya, belum tentu.
isinya Daya angkutnya itu Pak? sama. Sama gitu. Sama. Oke. Yang dilihat ya? Siapa sih? Atur semua. Udah.